Alkitab mengatakan kalau setiap orang akan menghadapi pencobaan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yesus sendiri bahkan dicobai. Lalu dari mana datangnya semua pencobaan ini? Pertama-tama, perlu dipahami kalau pencobaan ini bukan datang dari Allah, walau Allah memang mengizinkan pencobaan ini terjadi. Dalam Ayub pasal pertama dikatakan kalau Allah mengizinkan setan mencobai Ayub, tetapi dengan sejumlah persyaratan. Setan berjalan berkeliling di seluruh dunia mencari-cari orang yang dapat ditelannya. Melalui ayat-ayat ini kita dapat memastikan pencobaan datang dari setan. Dalam Yakobus bab 1 ayat 14 juga dikatakan kalau pencobaan datang dalam diri kita sendiri. Kita dicobai ketika kita diseret dan dipikat oleh keinginan sendiri. Kita sendiri yang mengizinkan diri kita memikirkan hal-hal yang tidak sepantasnya, pergi ke tempat yang tidak sepantasnya, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu kita yang membawa kita ke dalam pencobaan. Jadi, bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi pencobaan? Pertama-tama, kita harus belajar dari Yesus. Bagaimana menghadapi pencobaan ketika ia sedang dicobai setan di padang gurun. Setiap pencobaan dari setan selalu dijawab, ada tertulis. Diikuti ayat-ayat di Alkitab. Jika anak Allah saja menggunakan firman Tuhan untuk mengatasi pencobaan, mengapa kita tidak memakai cara yang sama? Setiap usaha kita untuk mengatasi pencobaan tidak akan efektif jika tidak dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kita melalui usaha membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Dengan cara ini, maka akal budi kita akan diperbaharui. Tidak ada senjata yang lebih ampuh dalam mengalahkan pencobaan selain pedang roh, yaitu firman Allah. Jika pikiran kita dipenuhi oleh acara TV, musik, dan segala sesuatu yang ditawarkan dunia, kita akan diserang oleh berbagai pesan dan gambar yang menuntun kita kepada hawa nafsu. Jika pikiran kita dipenuhi keagungan dan kekudusan Allah, kasih dan belas kasihan Kristus, dan keindahan firman-Nya yang sempurna, perlahan-lahan kita akan kehilangan minat terhadap godaan dunia. Jika firman-Nya tidak berkuasa dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi sangat rentan terhadap serangan setan. Kita harus mengingat baik-baik perkataan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kebanyakan orang Kristen tidak akan dengan sengaja menjatuhkan diri ke dalam dosa. Tetapi kita mungkin tidak berdaya menghadapinya ketika pencobaan itu datang. Kadang-kadang kita sendiri yang menempatkan diri di situasi atau pikiran yang bisa membuat kita berdosa. Kita perlu untuk memperbarui akal budi kita. Kita tidak lagi boleh berpikir seperti halnya dunia berpikir, melangkah seperti halnya dunia melangkah. Matius 5 ayat 29 mengatakan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat itu terdengar sangat keras, sebab di mata Allah dosa adalah urusan yang serius. Saudara, ayat di atas bukan berarti Yesus menyuruh kita mengartikan secara harafiah, namun Yesus mengajari kita supaya jika diperlukan tindakan ekstrim, maka itu harus dilakukan.
agar kita bisa menjauhi dosa. Amin.